Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'du. Mahasiswa Universitas Terbuka Prodi Manajemen Pendidikan, bersama saya lagi Abdul Mukid di mata kuliah kita Pendidikan Agama Islam dengan kode mata kuliah MKDU 4211. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar berbincang diskusi tentang pengertian dan tujuan studi Islam, metodologi dalam studi Islam dan konsep Tuhan. Sebagaimana terlihat di outline, saudara-saudara bisa lihat tentang tiga tujuan atau tiga materi yang akan kita bicarakan pada kesempatan kali ini dengan tujuan khusus agar Anda semua mampu menjelaskan dan memahaminya dengan benar tentang pengertian dan tujuan studi Islam, tentang metodologi dalam studi Islam, dan menjelaskan tentang konsep ketuhanan. Para mahasiswa yang saya hormati, tentang pengertian studi Islam sendiri, sebagaimana ditampil di slide yang bisa saudara-saudara lihat bahwa studi Islam yang kita maksudkan adalah segala sesuatu, segala studi ilmu yang terkait dengan Islam, baik berupa ilmu-ilmu yang syariah atau ilmu-ilmu yang ghairu syariah. Kemudian nanti kita juga akan mendalami terkait dengan tujuan studi Islam itu sendiri, bahwa tujuan studi Islam secara umum adalah implementasi dari dua nas, yaitu nas di ayat Al-Quran QS Ali Imran ayat 190 sampai 191, dan hadis yang digubah oleh para ulama termasuk Abu Hamid Al-Ghazali itu di awal kitab Bidayatul Hidayah. Beliau sudah mengutip hadis ini, man izdada ilman wa lam yazid hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan, di mana tujuan studi Islam agar kita memahami ayat-ayat tanziliyah yang diturunkan itu melalui Al-Qur'an dan ayat-ayat kauniyah secara integral, komprehensif dan holistik. Karena ayat-ayat tanziliyah dan ayat-ayat kauniyah ini sama-sama ayat Allah Subhanahu wa taala yang Allah tebarkan di dunia ini agar kita bisa menjadi insan kamil, sebagaimana yang disampaikan oleh Ibnu Rushd dalam kitabnya Faslul Maqal fi ma bainal hikmati wasyari'ati minal ittisal, bahwa menurut beliau antara ayat-ayat tanziliyah dan ayat-ayat kauniyah itu ibarat dua saudara kembar, saudara sepersusuan dan saudara yang kawan dekat atau saudara sepersusuan, sahibatul syariah wal ukhtur radhi'ah, di mana ayat-ayat kauniyah itu paling tidak ada tiga dimensi keilmuan yang bisa dijelaskan, ada natural sciences, ada social sciences, dan humanities sciences. Sedangkan ayat-ayat tanziliyah itu ada tiga kelompok juga disiplin keilmuan, ada usuluddin, syariah, dan tarbiyah wa dakwah. Terkait dengan metodologi studi Islam, ini metodologi studi Islam itu dalam studi Islam yang biasa digunakan ada tiga, ada normatif, sosiologis, dan historis, di mana ketiga paradigma ini harusnya kita pahami dan lakukan secara bersamaan, secara lengkap. Tidak hanya normatif saja, tidak hanya historis saja, menanggalkan yang normatif atau sosiologis tanpa normatif dan historis. Semuanya dalam satu tarikan nafas agar kita bisa mendapatkan wawasan studi Islam yang komprehensif. Kemudian tentang filsafat ketuhanan, nanti Anda akan diarahkan untuk melakukan pendalaman tentang pengertian filsafat itu apa, kemudian dari sisi istilah itu bagaimana, dengan bahan sumber ajar di jurnal, dan tentang kepercayaan manusia yang nanti juga sumber ajarnya berasal dari modul yang di UT, kemudian ada juga sumber dari majalah pendidikan atau link internet yang bisa saudara akses, itu yang kemudian nanti kita akan berbicara mengenai Tuhan dalam ajaran Islam, bagaimana Tuhan dalam ajaran Islam yang kita pahami dan diajarkan oleh para ulama kita, dipraktekkan oleh para founding father kita di Indonesia, bahwa antara ketuhanan, antara keagamaan, dan sosial kenegaraan itu tidak ada benturan, harus bisa saling menguatkan, saling melengkapi, dan saling memberi. Nah, itu yang akan kita pelajari. Dan nanti sumber pustaka saudara ini sementara mungkin yang bisa disampaikan bahwa nanti akan ada beberapa referensi seperti Al-Quran dan terjemahan. Ini juga bisa diakses di websitenya Kementerian Agama, kita pakai itu. Kemudian modul 1 UT
ada sumber dari majalah, ada sumber dari jurnal dan lain-lain yang bisa saudara akses. Demikian mahasiswa, nanti kita akan lanjutkan dengan diskusi, dialog untuk lebih lanjut dan teknis. Sekian pengantar ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.